bab 2 susun kembali ya kan landasan teoritiknya atau tinjauan pustaka. Nah, silakan lihatkan pedoman. Nah, kemudian diawali dengan apa itu? Diawali dengan kita melihat apa? Konsep. Nah, konsep pengembangan model turun, subjudul, pengertian pengembangan model ya. Ya. Kemudian apa namanya? Macam-macam model pengembangan. Nah, itu yang menjabarkan tentang apa itu? Tentang macam-macam model-model yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah produk pendidikan. Minimal ada berapa itu kemarin? Ada 5 model. Model di situ yang Anda tulis adalah apa itu model? Model yang dimaksud apakah itu R&D, Dick and Carry. Kalau itu adalah model Dick and Carry, apa itu model Dick and Carry? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Kelebihannya apa? Ya. Kemudian kekurangannya apa? Kemudian dilanjutkan kalau ball and goal, ya, itu apa? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Silakan kalau mau ada gambarnya, berikan gambar. Kemudian apa namanya? Kelebihannya, kekurangannya apa? Kalau kemudian di situ yang ketiga kita menuangkan teorinya, model Asur, ya, jelaskan apa itu Asur, langkah-langkahnya apa, kelebihan kekurangannya apa. Kemudian kalau menggunakan ADI, ya, ADI itu apa, langkah-langkahnya itu apa. Atau menggunakan model 4D, ya, itu apa, langkah-langkahnya seterusnya. Sehingga kemudian masuk ke judul subjudul berikutnya, masuk relevansi, ya kan? Relevansi model. Nah, relevansi model ini adalah isinya hasil dari Anda itu menuangkan atau menyajikan beberapa model itu, mana yang paling relevan dengan model yang mau Anda kembangkan, sesuai dengan produk yang mau Anda kembangkan gitu loh. Apa yang mau Anda kembangkan? Anda sudah punya gambaran gitu. Anda sudah punya gambaran. Maka di situ kemudian dipilih dan diberikan alasan-alasan. Bila perlu, Anda tuangkan di situ adalah hasil penelitian orang terdahulu untuk menguatkan, ya, hasil penelitian orang terdahulu yang sudah memiliki kemiripan judul menggunakan model itu, gitu loh. Usahakan yang internasional lah, gitu. Usahakan yang internasional. Nah, internasional itu yang berbagai bahasa asing, yang berbahasa Arab silakan, bahasa Inggris silakan, ditambah dengan yang bahasa Indonesia. Kemudian, nah, baru ke konsep model yang dikembangkan. Nah, konsep model yang dikembangkan itu terdiri dari mana? Anda boleh memulai dari bahasa Arab dulu, boleh. Kemudian maharoh bahasa Arab boleh yang mau dicapai, sehingga kemudian akan menyambung ide itu. Nah, kemudian memerlukan maharoh itu atau bahasa Arab itu dengan apa? Dengan metode, ya. Berarti ngomongin metode sampai ke bawah, sampai teorinya sampai jelas, sampai sempalannya, sampai apa namanya, bagian-bagian terkecil itu dimasukkan. Kemudian baru masuk ke media yang mau diproduk, sampai kemudian sampai mendetail. Jadi itu nanti ketemu judul, ketemu anak judul gitu, ya. Jangan cuma satu judul begitu, ya. Sampai penjelasannya itu komprehensif. Nah, baru kemudian media itu bla 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 sampai, nah, nanti dikuatkan lagi judul berikutnya tentang apa? Penelitian yang relevan. Itu kan gitu kan susunannya kan?
Silakan Anda cari penelitian yang terdahulu yang relevan. Teknisnya sudah saya kasih, ya, sudah menggunakan aplikasi POP. Oke, turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Lanjutannya baru apa namanya, kerangka. Nah, silakan Anda susun kembali teori-teori yang tadi bersumber-sumber bersitasi kan, disusun menjadi narasi yang utuh sebagai hasil analisis teori kita. Turun ke bawah, sehingga siapapun orang pembaca itu tidak perlu lagi dia buka-buka tentang apa, buka tentang teorimu yang di atas itu, tapi cukup dengan rentetan apa, susunan kerangka teori. Makanya disebut dengan kerangka. Namanya kerangka gimana kerangka? Ya global-globalnya kan, tetapi tersistematis. Ini yang pertama untuk menyusun tentang model yang dikembangkan. Kalau bagaimana Anda menyusunnya, dimulai dari metode, kemudian media, baru ngomongin bahasa Arab. Nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu loh, nggak salah gitu. Yang penting nanti ketika Anda menyusun di bagian kerangka teoritik, nyusunnya juga enak gitu loh. Hanya berpikirnya aja mulai dari mana gitu. Jadi mulai dari mana, yang penting nanti ujung-ujungnya adalah kerangka itu betul-betul masuk ke apa namanya, pemikiran yang lurus, nggak belak-belok gitu loh. Orang paham. Jadi kalau Anda nulis proposal, apapun judulnya itu, kok Anda sendiri itu nggak paham arah tulisannya, bunyinya tulisannya, apalagi orang lain. Yang akhirnya kalau orang lain itu kemudian nggak paham, Anda banyak dikonfirmasi, banyak ditanya. Yakin itu, banyak ditanya. Tapi saya ngelihat tulisan-tulisan yang ada itu, tulisan-tulisan yang ada mulai kan. Tadinya saya itu nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Anda itu nulis apa itu tentang apa, iklal wa ibdal, saya nggak ngerti tadinya. Tapi ketika kemudian sudah diskusi sudah ketahuan mau kemana arahnya. Punya si Ayu apalagi, punya Rosiana apa sama, apalagi tadinya udah ngerti saya itu. Tapi lama-lama, oke. Jadi yang ini sudah siap simpro. Nanti habis lebaran aja lah ya. Simpro. Yang sudah itu 5 orang itu sudah simpro. Nah, ini kapan ini yang belum ini? Ya, harus ada. Pokoknya pas nanti simpronya siapa yang udah hadir semua kayak gini, baru nanti minggu depannya pembahasan, dihadiri juga teman-teman begini, ya kan? Mau seperti apa lagi? Ya, harus jelas. Oke, ini yang saya mereview yang R&D ya, mereview yang R&D. Ada pertanyaan sebelum saya mereview yang kuanti, baru nanti masuk ke wali. Karena kalau nggak berulang-ulang kayaknya ya kayaknya paham tapi terus hilang gitu. Paham terus hilang gitu. Ya kan, udah terserah itu jadi anu ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Insya Allah paham. Rancangan model. Apa sih rancangan model? Ya kan? Ketika Anda itu sudah memaparkan apa model yang mau dikembangkan, terus menggunakan model apa, nah baru di situ di bagian judul berikutnya ya, rancangan model. Nah, rancangan model itu adalah rancangan model yang sudah ditetapkan, yang kita sudah pilih ya. Rancangan model yang sudah kita pilih itu menggunakan seumpamanya ADI ya. Rancangannya model menggunakan ADI. Berarti kita harus membuat satu bagan tentang ADI itu. Contoh begini. Contoh ini, ADI.
ADI itu terdiri dari analisis. Terus desain, ya. Terus development. Terus apa lagi? Implementation. Nah, terus evaluasi, ya kan? Evaluasi. Nah, kemudian ADI itu biasanya atau si penemunya atau yang si pengembangnya pertama model itu dia menggambarkan begini kan, analisis, ya kan? Terus keturun ke sini kan, setelah analisis desain. Nah, terus di sini apa? Develop. Develop. Kemudian di sini implementasi. Nah, oke. Terus evaluasinya di mana? Di sini kan? Evaluasinya di sini. Evaluasinya di sini. Ini gambar aslinya begini. Nah, langkahnya berarti begini. Analisis, terus kemudian melakukan apa? Development, terus kemudian implementasi, kemudian gini. Nah, baru di sini nih begini. Adi itu begini. Ini maksudnya harus tahu, ya, maksudnya harus tahu. Langkah-langkah ini namanya langkah gitu, langkah kerja. Ini namanya model kerja mengembangkan produk. Saya ulang lagi, model ini bukan gambar hanya dipampang-pampang doang, tapi punya makna bahwa ini adalah langkah kerja untuk mengembangkan produk. Pertama, penelitianmu itu harus dimulai dari analisis. Nah, di sini muncullah analisisnya apa aja di sini. Pertama, Anda waktu sebelum menyusun proposal itu, seperti saya katakan tadi, Anda sudah melakukan observasi. Anda sudah wawancara awal kan? Terus melihat kebutuhan peserta didik kan? Nah, itu namanya sudah masuk tahap 1 di sini. Ya kan? Analisis apa? Analisis kebutuhan. Gitu loh. Kebutuhan. Nah, ini 1. Ya kan? Analisis kebutuhannya itu melalui apa tadi? Observasi. Terus apa lagi? Wawancara. Ya kan? Terus kemudian apa? Dokumentasi bisa jadi kan? Nah, di situ disusun kan? Itu ada di mana susunannya? Ada di latar belakang proposalmu kan? Ini dah oke. Setelah kemudian itu Anda di sini menyusun apa? Menyusun proposal penelitian. Ada 2 kegiatanmu dianalisis. Supaya apa? Memastikan bahwa apa yang ditemukan di analisis kebutuhan ini supaya dia jelas arahnya, maka disusunlah proposal. Maka proposal itu harus arahnya jelas, mau kemana ini gitu loh. Ya kan? Itu proposal. Baru kemudian sudah jelas proposal diterima, Anda sudah harus berikutnya menyusun apa? Analisis tujuan. Analisis tujuan. Analisis tujuan. Nah, analisis tujuan itu ada 2. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran.
sama analisis pengembangan apa ini? Produk pembelajaran. Analisisnya di sini ada dua tujuan ini, ya kan? Ya kan? Analisis apa tadi? Analisis apa dulu? Analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang mana? Nah, di judulmu kan sudah disebutkan. Kalau Anda di situ di produknya itu adalah maharoh, apa? Maharohnya adalah maharoh istima atau kiroah atau kalam, ya kan? Atau secara umum bahasa Arab. Tujuannya apa itu jelas, ya kan? Tujuan pembelajaran yang mau Anda kembangkan itu jelas tujuannya gitu. Kalau dulu di S1 ngikutin kuliah saya desain pembelajaran bahasa Arab pasti sudah saya ajarkan cara mendetail, ya kan? Kalau yang mungkin nggak kuliah di tempat lain juga di sana S1 kan mungkin belum menemukan ada istilah itu tujuan pembelajaran. Nah, jelas di situ tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran khusus, ada tujuan pembelajaran umum. Nah, tujuan pembelajaran umum. Nah, kan nyambang-nyambang ini kan. Tujuan aja tujuan belajar ada, ya kan? Ya kan? Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, ini nanti harus dirumuskan nanti. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau contohnya tujuan umum begini loh, ya kan? Tujuan umum gini, melalui pembelajaran maharoh istima materi belah yang Anda kembangkan. Materi semuanya apa lah? Materi ilal wa ibdal gitu kan. Peserta didik mampu apa? Mampu apa? Di situ. Ini harus jelas mampu apa gitu ngomongin ibdal wa ilal ini. Ilal wa ibdal ini tahu apa gitu maksudnya. Jelas kan? Nah, di sini tujuannya apa? Nah, kemudian masuk per sub-sub itu biasanya kan ada. Itu jadi tujuanku khusus. Ya kan? Dipecah-pecah gini. Nah, masuk ke sini di analisis masih kan? Analisis apa? Analisis, ya kan? Analisis apa? Pengembangan produk. Nah, tujuannya apa? Mengembangkan produk ini. Jangan sampai yang namanya pengembangan nggak punya tujuan kan begitu. Tujuan mengembangkan produk itu, ya kan? Tujuan satu seumpamanya, ya kan? Seumpamanya melalui, ya kan? Pengembangan produk, bahan ajar, bla 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 bla, peserta didik, apa? Peserta didik apa? Dapat belajar mandiri, ya kan? Bisa nggak itu dengan pada bahan itu? Atau mungkin yang Anda kembangkan itu elektronik dengan pengembangan bahan ajar, evaluasi umpamanya kan? Evaluasi berbasis bla 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 bla, ya kan? Guru dan peserta didik mampu melakukan evaluasi dengan apa? Efektif dan efisien. Kemudian berikutnya guru dan peserta didik mampu menggunakan produk yang dikembangkan secara efektif dan efisien. Kan bisa jadi gitu. Itu tujuan-tujuan, silakan aja. Jadi di sini tujuannya pembelajaran, di sini tujuan pengembangan. Paham kan maksudnya kan gitu? Ini baru langkah apa tadi? Analisis. Jadi di sini kalau saya itu kan benar, makanya saya kalau uji itu coba menggunakan model apa? Oh, modelnya ADI, oh modelnya Asur. Kan semuanya awalnya pakai analisis semua. Coba lihat model-model yang ada. Semuanya menggunakan awalnya pasti analisis. Kalau udah tahu begini, ilmunya begini berarti ya udah ini dilakukan aja. Maka ketika diuji Anda bisa cerita. Ujian itu sebenarnya menceritakan apa yang Anda lakukan, bukan ngarang gitu loh. Namanya waktu ujian kok masih buat cerita ngarang? Ayo, waktunya habis karena pusing kan. Coba aja lah siapapun orang anak kecil aja kan
habis melakukan apa ditanyai kan bisa menceritakan, ulang gitu, cerita ulang. Kan? Nah, yang nggak bisa jawab biasanya memang nggak melakukan, bingung kan? Analisis mau melakukan apa? Oke, baru di sini apa? Desain. Desain itu isinya apa? Gitu. Dibuat di sini gambarnya. Ya cuma gambarnya yang bagus gitulah. Ini kan gambaran rancangan model kan? Yang bagus lah. Gunakan kalau yang di komputer itu menggunakan smart art. Jangan manual, putus-putus gitu. Giliran digeser ya pretelin semua. Ya ada seninya gitu loh ya. Namanya kita sudah merancang. Smart art. Nah, desain ini meliputi apa? Ya kan? Di sini nih tadi tujuannya sudah kan? Momen ini kan. Nah, kemudian di sini desain tujuan. Silakan diuraikan. Di sini cuma ngomongin aja kan? Kemudian apalagi? Desain apa? Produk. Ini desain tujuan, ini desain produk. Nah, yang ini tadi tujuan ini kan tadi saya sebenarnya di sini cuma ngomongin ini belum ditulis di sini kan? Di sini belum ditulis. Hanya mau melakukan analisis tujuan pembelajaran, analisis produk. Nah, baru di desainnya di sini, di apa namanya? Isinya. Ya tadi desain produk dibagi-bagi. Jadi kalau semuanya ini dihapus sini, nah ke sini kan. Nah, gini aja gitu. Hapus gini aja. Nah, baru di sini deh desainnya. Tujuannya, nah biasanya tujuan itu kan ada. Di mana? Di buku atau di bahan pembelajaran kan? Kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Maka kalau bisa sebenarnya ya. Nah, maksud saya, nah di sini desain tujuan. Ada desain produk. Nah, kalau ini mau desain tujuan dan desain produk, ini nanti gambarnya begini. Nah, ini nanti ada yang lagu di sini apa? Ada apa namanya? Umum, ada apa tadi? Ada khusus. Ini diuraikan ya. Kemudian apa di sini? Desain produk. Ini nanti hasilnya adalah apa di sini? Namanya storyboard. Gambar storyboard. Ya. Storyboard. Nah, menggambar nanti. Ini nanti. Jadi di bagian ini adalah Anda menggambarkan apa? Desain tujuan, ya kan? Kemudian tambah lagi di sini. Desain materi. Kemudian baru desain apa? Desain seperti tadi di sini tadi. Desain produk. Nah, di desain produk ini terdiri dari storyboard. Storyboard itu tahu nggak? Blueprint. Biasanya kalau orang mau bangun rumah, kan ada storyboardnya itu. Gambarnya itu loh. Gambar produknya. Kalau Anda mau lihat orang desain mobil, itu biasanya juga ada storyboardnya. Ya kan? Orang bangun membuat baju, itu kan ada sketsanya itu namanya storyboard itu dalam bahasa orang pengembangan. Oke. Nah, kemudian baru di sini di desain ini sudah sini kan. Nah, baru di sini apa di sini? Apa? Develop. Nah, develop ini meliputi apa? Meliputi, ya kan? Contoh seumpamanya
Mengembangkan apa ini? Buku. Sebuah buku gitu kan, bahan modul. Nah, bahan ajar. Secara teori modul itu apa? Modul itu kemudian isinya apa? Pasti di dalam teori kan masih ada. Ya kan? Itu dibuat di sini urutannya. Berarti langkah pertama buat ini sesuai dengan teori membuat modul. Langkah berikutnya adalah ini, langkah berikutnya sesuai dengan teori. Di sini adalah udah langkah-langkah udah itu. Ya kan? Langkah 1 semuanya modul itu apa? Modul. Ya kan? Membuat konsep. Biasanya di situ ada konsep dan deskripsi kalau buat modul, deskripsi dan urgensi materi. Nah di sini kemudian di modul itu turun lagi membuat tujuan pembelajaran, ada kan di situ. Kemudian berikut turun ke bawah membuat materi ajar. Terus kemudian turun ke bawah lagi membuat evaluasi pembelajaran kan gitu kan. Kemudian berikutnya lagi menyusun menyusun daftar isi. Kemudian turun ke bawah lagi menyusun cover dan lain-lain. Nah, ini di bagian development. Artinya apa? Bahwa Anda itu melakukan itu seperti apa urutannya. Terus kemudian dilanjutkan lagi karena modulnya adalah modul berbasis apa? Berbasis elektronik. Nah, baru nanti setelah jadi barang modul itu kemudian modul dikonvert menjadi elektronik, ya kan, menggunakan aplikasi apa? Langkahnya lagi digambar lagi. Langkah per langkahnya itu. Ini apa? Di bagian develop. Nah, karena ini adalah rancangannya, ya singkat-singkat. Untuk rancangan ini untuk memandu ketika bekerja. Jadi di sini nggak terlalu semuanya ureanya, bukan gambar-gambar ringkasannya ya. Ya, sehingga kemudian di sini jadi rancangan model, ya kan? Pengembangan bla 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 bla. Nah, masuk di sini ya, development tadi kan. Tadi merancang apa tadi? Merancang satu langkah-langkah, merancang modul. Nah, 1, 2 dan seterusnya kan ya. Baru di sini ngomongin sahabat, langkah menyusun modul elektronik. Nah, di sini lengkap, poin-poinnya aja, ya kan? Oke, jadi gambar ini. Baru kemudian di sini apa? Implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi setelah setelah pengembangan ini analisisnya jelas, desainnya jelas, developmentnya, pekerjaannya jelas, kerjakan proyek, maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan pertanyaanmu itu situ, Anda melakukan apa di sini? Validasi, ya kan? Anda melakukan validasi. Nah, kemudian apa lagi? Anda melakukan apa lagi? Sudah jadi kan? Nah, setelah validasi apa? Analisis, respon, ya kan? Respon pengguna. Nah, ya kan? Apa cukup itu aja enggak kan? Anda melakukan apa lagi di sini? Analisis efektivitas produk. Nah, di sini tuh. Terus evaluasinya apa? Evaluasinya masing-masing langkah ini oleh
oleh model ADI ini wajib untuk dipantau, dikontrol. Apakah analisis sudah benar belum? Apakah bagian desain sudah benar belum? Namanya kontrol. Evaluating itu kan controlling. Kemudian development. Nah, ini evaluasi ini. Mungkin ada gambarnya yang salah mungkin. Atau pekerjaannya ada yang salah kan begitu. Oke, ini namanya apa? Kerangka rancangan model. Ini nantilah yang jadi apa? Yang namanya rancangan ya jadi ikutin jalan kerja evaluasi apa namanya? Penelitian. Paham kan? Nah, jangan kemudian semuanya nanti menggunakan ADI semua. Ini kan contoh aja. Ini contoh aja. Yo, ada yang tanya lagi? Kalau modul, ya di sini gitu. Nah, oke. Setelah ini kemudian, ya setelah ini kan, nah ini boleh di bawah narasi atau boleh juga setelah ini kemudian dinarasikan. Paham kan? Karena ini kan gambarnya nanti singkat-singkat. Kalau nggak singkat-singkat ya nanti buat gambarnya susah. Dibuatlah sesimpel mungkin apa yang tadi saya katakan tadi. Sesuai dengan apa? Kalau kemudian gambarnya ball and goal, kayak mana gambarnya? Ikutin kayak gambarnya. Tapi nanti setiap langkah itu ada isinya. Di rancangan itu mau melakukan apa? Gitu loh, paham kan? Ini kalau saya melihat begini. Apakah mahasiswa atau siapa yang membuat rancangan model ini dia bagus, pasti dia itu paham mau yang ada dikerjakan. Kalau di sini aja dia udah ruwet pikirannya, dia yakin pekerjaannya ruwet. Ini karena memang ini adalah desain penelitiannya. Ini desain penelitian R&D. Kalau yang kemarin saya nerangin kuantitatif kan, ada desain ini kan. Kalau dia bisa tahu desainnya, kuantitatif begitu, tahu arahnya, ya itu kerjaannya. Jadi begini jatuhnya. Sekarang, apakah desain ini menggambarkan pertanyaan di rumusan masalahmu? Tidak. Ya kan? Nah, berarti pertanyaan yang pertamamu apa? Bagaimana pengembangan di langkah yang mana? 1, 2, 3. Ini adalah menjawab pertanyaanmu yang pertama. Karena dari sini sampai sini nih, pertanyaan bagaimana mengembangkan. Coba aja lihat. Di analisis, di desain, di develop. Menggambarkan pertanyaanmu enggak itu? Ya kan? Karena di sini nanti kan kamu bilang di sini development, langkah-langkah apa tadi? Modul kan? Nah, dia kan pasti kan membuat modul kan sesuai dengan apa? Kaidah membuat modul. Di sini kaidah membuat elektronik modul, kan begitu kan? Tapi kan nggak boleh Anda itu langsung mendevelop kalau tidak ada dimulai dari Anda nggak bisa mulai dari desain kecuali dimulai dari gitu loh. Jadi pengembangan itu belajar berpikir, belajar membuat produk tapi betul-betul ilmiah. Karena dimulai dari analisis. Maka kalau kemudian kita itu membuat kuliner makanan kuliner itu, kemudian kita nggak menggunakan analisis, apalagi kita mau bisnis kuliner, ya pasti 3 hari 2 hari. Nah iya, pakai analisis dulu kan? Analisis dulu. Analisis. Sekarang coba pertanyaan yang kedua, ada di mana? Di bagian mana?
bagian kotak validasi dulu. Terus pertanyaan yang ketiga di mana? Nah, di sini. Pertanyaan yang berapa? Ketiga, yang keempat di sini kan? Ini berarti sudah apa namanya? Sudah klop. Ya, antara bab 1